بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تعدل جميع صلوات أهل محبتك وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلاما يعدل سلامهم اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعني وإياكم بالأحباب بأسرار في الدارين آمين. Faslun, ini fasal fi adabil istiqadhi minan naum, menerangkan adab-adab bangun tidur. Fa idza istaiqadha, boleh juga dikatakan tariqatul Ghazaliyah, tentang bacaan dan apa yang dikerjakan bagi salib ketika dia bangun tidur. Fa idza istaiqadha, apabila engkau bangun minan naumi, dari tidur, fajtahid, bersungguh-sungguhlah, antastaiqidha qabla tulu'il fajr, agar engkau bangun sebelum terbit fajar shadiq. Wal yakun, supaya ada apa, awalu, mula-mula, ma yajri, yang berlaku, maksudnya yang terlintas, ala qalbika, di hatimu, walisanika, dan mula-mula yang disebut oleh lisanmu, zikrullahi ta'ala, zikir Allah ta'ala. Makna lisan mengucapkan bacaan-bacaan zikir, hati bersamaan dengan lisan mengucapkan bacaan tadi ikut ingat kepada Allah. Jadi dua-dua selaras. Faqul, ucapkanlah olehmu inda dzalika, ketika itu. Ini doa bangun tidur ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini sudah biasa kita pakai ini. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal 'azamatu was sultanu lillah wal 'izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم إنا نسألك أن تبعثنا في هذا اليوم إلى كل خير وأعوذ بك أن أجترح فيه سوءا أو أجره إلى مسلم اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه. Alhamdulillah, segala puji lillahi, bagi Allah, alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kita, ba'dama amatana, setelah mematikan kita. Makna ahyana di sini membangunkan dari tidur. Tidur saudara kematian. Karena itu pakai ahyana. Ba'dama amatana, setelah mematikan kita, mana setelah menidurkan kita. Sebab kapan-kapan dibahas lah. Lumayan panjang itu pembahasan mahwan naum, dan apa yang terjadi ketika naum. Wa ilaihi, dan kepada Allah, an-nusyur, kebangkitan dari alam kubur. Asbahna, kami masuk waktu pagi, wa asbahal mulku, dan masuk waktu pagi kerajaan Allah, wal azamatu, keagungan, was sultanu,
dan kerajaan lillahi milik Allah, wal izzatu kemuliaan, wal qudratu dan kekuasaan lillahi milik Allah rabbil alamin. Asbahna kami masuk waktu pagi ala fitratul Islam, mengikuti kemurnian agama Islam. Ini nggak bisa diremehkan ini doa. Fitratul Islam ini sekarang sudah kecampur-campur. Yang mencampur ya orang-orang yang disebut Dajjalatuddin, dajjal-dajjalnya agama. Islam itu fitrah, tapi kita cari Islam fitrah di luaran susah ya. Nah, Islamnya Imam Ghazali ini fitrah ini. Dan Islamnya ulama-ulama yang sejalan dengan Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali. Itu fitratul Islam itu. Imam Syari, Imam Maturidi. A'immat Ahlus Sunnah wal Jamaah, Islamus Sahabah. Makanya ada ulama ahli hadis ngarang kitab Hayatus Sahabah. Itu bagus itu kitab itu. Suatu ahli hadis. Sudah kitab namanya Hayatus Sahabah. Kita bisa baca di situ tahu fitratul Islam fi zamani ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala kalimatil ikhlas, dan kami masuk waktu pagi mengikuti la ilaha illallah, itu kalimatul ikhlas. Wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mengikuti agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina Ibrahim, dan mengikuti ayah kita dalam tauhid, ayah kita dalam Islam, Sayyiduna Ibrahim hanifan. Beliau itu orang yang condong kepada kebenaran, musliman, orangnya pasrah kepada Allah. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah Abuna Ibrahim dari golongan orang-orang ahlu syirik. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka, sesungguhnya kami memohon kepadamu, anta ba'athana, agar engkau bangkitkan kami fi hadzal yaumi, di hari ini, ila kulli khair, kepada semua kebaikan, wa a'udzu, dan aku berlindung bika, dengan kudratmu, an ajtariha fihi su'an, untuk supaya aku tidak melakukan keburukan, au ajurruhu ila muslim, atau aku mendorong keburukan kepada seorang muslim. Ini doa perlu diucapkan pertama kali kita bangun, sebab apa yang akan terjadi hari itu, khairan au syarran, baik apa buruk, masih gelap, kita tidak tahu. Jadi kita memohon kepada Allamul Ghuyub, Allah Subhanahu wa taala yang tahu hal-hal gaib. Penting ini doa ini. Kayak istikharah tuh ya. Ada saya dapat ijazah istikharah dari salah satu murid Imamul Habra, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fuqih. Masih hidup di Malang sini. Al-Habib Al-Barakah Bagir Murid Dawilah. Itu min talamid Imam Al-Habra. Ada Habib sepuh tua di Malang. Dia bilang, saya dapat ijazah dari Ustaz Abdul Qadir itu istikharah dilakukan di awal waktu. Nah, sama beliau saya diberi kebebasan mau dikerjakan waktu sholat sunnah sebelum subuh boleh, dicampur niatnya di situ. Mau dikerjakan waktu tahajud boleh, sebab itu mula-mula sholat yang kita bangun. Kalau orang terbiasa bangun jam 3:30 atau 2:30, ya campur aja niatnya istikharah di situ, itu boleh. Itu yang ijazah dari Habib Bagir, beliau dari Imamul Habra. Kalau yang Ustadzul Imam istikharah, beliau campur niatnya di isyraq, di salatul isyraq. Kilahuma ala khair. Mau pakai yang mana silahkan. Jadi ada 3 kaifiyah di sini. Anda campur salat istikharah di waktu qiyamul lail boleh, waktu sunnatul fajr boleh,
waktu isyraq boleh. Wa hadza amalu syekhina imam kali ini, amalannya saudara imam. Saya kira kalau untuk murid imamen lebih baik pakai yang ini. Sudah? Yang dibaca apa? Kata Abu Bagir, beliau dapat dari Imamul Habar yang biasa itu. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa suratnya bebas. Yang terpenting waktu titik-titik, karena ada itu di doa istikharah. Allahumma in kana hadzal amru itu amrnya itu diniatkan, ya Allah, nah kayak doa ini. Karena kejadian 24 jam yang akan datang ini gelap, khairan atau syarran kita tidak tahu, itu kita minta kepada Allah Ta'ala supaya diarahkan kepada yang khair. Kalau yang buruk dijauhkan. Itu kata Habib Bagir, beliau amalkan ijazah ini mulai beliau dapat sampai saya dapat itu. Jadi mulai beliau kecil, waktu kanak-kanak dapat dari Imamul Habar sampai beliau tua, yang saat ngasih saya itu nggak pernah ditinggal. Faedahnya luar biasa. Jadi jawaban istikharah itu dengan kejadian. Contoh, kita keluar dari rumah akan menuju ke rumah si Z, melewati jalan Cokro Aminoto umpama. Kita jalan, tahu-tahu di jalan Cokro Aminoto itu ada pohon rubuh, kan nggak bisa lewat sini, cari jalan lain alternatif. Itu kalau kita tidak ada pohon rubuh, kita terus lewat jalan itu, nanti ada syarron di situ. Ima kita tabrakan, wa ima kita nabrak orang, wa ima kita nanti maksiat, wa ima ketemu copet, wa ima macam-macam yang syar gitu. Jadi jawaban istikharahnya dengan kejadian, dibelokkan sama Allah Ta'ala. Nah ini orang yang istiqamah mengamalkan istikharah Imamul Habar ini harus ala basirah, dia harus paham. Jadi begitu ada kejadian yang mencegah dia berangkat, harus sadar dia, oh ini Allah yang gak boleh, Tuhan ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tidak boleh. Luar biasa ini ijazah istikharah dari Imamul Habar itu. Siapa yang ingin mengamalkan silahkan. Sebab keseharian kita itu diarahkan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya tambahkan di sini bisyartil istiqamah, akan mengalami hal ini orang yang istiqamah mengamalkan istikharahnya Imamul Habar fi awalil waqt. Itu catat itu, di awal waktu, sebelum apa-apa. Jadi sudah saya tafsir kan, awal waktu itu Anda mau pakai qiyamul lail boleh, mau sholatul fajr qabla subuh boleh, mau waktu sholat isyraq dicampur sholat duha, silahkan. Itu perlu supaya hari itu kita terhindar dari keburukan duniawi dan keburukan ukhrawi. Umpama kita ke sana terjadi maksiat, ada aja yang mencegah nanti itu. Nah, nanti taunya kita kalau kita melanggar ini ada syar dari kejadian-kejadian. Setelah rutin mengamalkan istikharah ini, coba-coba sekali-sekali, coba saya langgar, dilawan itu, udah ada tanda dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala nggak boleh ke sana, tetap dipaksa, terjadi sesuatu. Kalau tidak syar masalah dunia, syar masalah agama, atau sesuatu yang akibatuhu syar. Apa bedanya antara sesuatu yang syar dengan sesuatu yang akibatuhu syar? Sesuatu yang syar maklum ya, paham sudah. Yang buruk jelas orang paham. Ini ada sesuatu kelihatannya baik tapi akibatnya buruk. Contoh, anak kita memohon kepada kita untuk belajar ke luar negeri. Luar negeri taruh tarim lah, khair, secara akal baik, tempat ulama hak. Tapi kok ada tanda nggak boleh jalan ini, maksa ini anak berangkat. Sebulan bapaknya mati, sekian bulan, naudzubillah ya, ini contoh saja, ibunya mati. Berarti bukan tarimnya yang syar, ada sesuatu yang akibatuhu syar di sini. Yang saya lihat sendiri itu zaman Syekhuna Abu Yahya rahimahullah wa nafa'ani wa iyyakum bi asrarih fid darain amin.
Ada satu orang tua izin ke Syekhuna Abu Yahya, anaknya mau diberangkatkan belajar ke luar negeri. Tidak usah saya sebut tempatnya. Bukan Tarim, bukan Makkah. Ada tempat lain. Saya ingat betul jawaban Buya itu. Waktu ditanya, apa di Indonesia sudah tidak ada ulama? Waktu itu belum terkenal Habib Umar bin Hafid, Habib Sya'alim Syatiri. Belum zaman seperti sekarang. Ini cerita 20 tahun yang lalu ini. Atau mungkin lebih nih. Saya usia berapa itu kejadian? Udah lama sekali ini. Ini saya terkenang-kenang di hati sebab ajib ini cerita ini. Akal saya waktu itu juga, saya orangnya kan realistis ya. Akal saya, ini apa maksudnya? Ini kher-kher aja menurut akal saya itu. Kok nggak boleh gitu? Yang dituju Ahlus Sunnah. Nah, saya menyaksikan keberangkatan si Fulan, sampai lama dia di sana. Pulangnya saya juga menyaksikan. Ternyata pahamnya berubah. Si Fulan ini tidak seperti paham gurunya yang lalu. Jadi benar Syekhuna Abu Yahya bilang, apa di Indonesia sudah tidak ada ulama yang bisa mengajarkan. Mau belajar kitab apa? Kitab ini. Kok sampai jauh ke sana? Itu kan tanda itu, makna jangan gitu. Memang Syekhuna nggak bilang jangan pergi. Buya modelnya bukan begitu. Halus beliau. Golongan orang-orang yang halus. Nah, ternyata agibatuhu syarr, zahiruhu khair. Ketiga hari terjadinya itu baik, tapi akibatuhu syarr, akibatnya syarr. Ini istikharanya Imam Al-Habr ini kesana faedahnya. Masya Allah, ada Imam Al-Habr rahimahullah wa nafani wa iyyakum surar bidarna. Imam Al-Habr itu orangnya hakim, sangat bijaksana. Makanya beliau ajarkan istikharah fi awalil waqt, supaya segala sesuatu yang terjadi di 24 jam diarahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan enaknya istikharah enggak pakai nunggu ngimpi, enggak pakai nunggu dengar suara, enggak pakai khawatir. Pasrah saja kepada Allah. Sudah istikharah, percaya dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma khaba man istakhar." Tidak akan mengalami kerugian orang yang istikharah. Itu dipegang kuat, terjadi. Ini Anda amalkan, Anda sudah punya kontrak selamat dengan Allah Subhanahu wa taala di seumur hidup Anda. Apa Anda hebat itu, kontrak selamat. Caranya pakai istikharah yang diijazahkan Syekhuna Imam Al-Habr Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih, yang mana beliau menerima ini ijazah dari masyayikh beliau di Tarim dan kota-kota lain di Hadramut radhiyallahu anhu wa anhum, wa nafa'ani wa iyyakum bihi wa bihim fid daraini amin. Nas'aluka kami pinta kepadamu khairu hadzal yaum, kebaikan ini hari, wa khairu ma fi, dan kebaikan apa-apa yang terjadi pada hari ini, wa na'udzu, dan kami berlindung bika dengan kudratmu, min syarri hadzal yaumi, dari keburukan hari ini, wa syarri ma fihi, dan keburukan yang ada di dalamnya. Ini doa diamalkan dia bangun tidur ya. Ajaznakum kama ajazani masyayikh. Ini masuk aurat tariqah Ghazaliyah. Alawiyah juga sama. Fa'idha labista thiyabaka, apabila engkau pakai pakaianmu, fanwi bihi, niatkan dengan memakai pakaian imtithala awamirillahi ta'ala, biasakan dalam segala hal. Kenapa saya melakukan ini? Bicara sendiri di dalam hati, imtithal amrillah. Kenapa pakai kain? Imtithal amrillah, melaksanakan perintah Allah. Kenapa pakai baju? Imtithal amrillah, itu biasakan dalam hati. Kok bajunya bagus? Jangan niat mau mejeng, ini dilihat orang, riya namanya itu. Innallaha jamilun yuhibbul jamal, biniyati tajammul. Imtithal amrillah, melaksanakan perintah Allah, disuruh pakaian yang jamil, yang rapi. Pokoknya serba imtithalan li amrillah. Fi satri auratika, di dalam menutup auratmu. Wahdhar, hati-hati, ayyakuna, ada apa qasduka,
tujuanmu min libasika dari pakaianmu, mura'atal khalqi fatakhsar, ingin dilihat makhluk menyebabkan engkau khasarah, menjadi rugi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.